Saudara, Senin kemarin kami terbang ke Manado, ya, pelayanan di Manado. Harusnya sampai Rabu, tapi kami bilang tidak bisa karena Kamis harus ada di sini. Jadi Selasa malam kita sudah tiba di airport, ya. Karena tadi malam juga ada pelayanan KKR, ya, puji Tuhan, ada banyak orang-orang disembuhkan. Haleluya. Salah satunya, ya, DPR RI Komisi 6, ya, dia disembuhkan, puji Tuhan. Nanti lihat di TikToknya aja, ya. Sudah. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus. Ya, puji Tuhan. Dengan keteguhan saya, sekarang kita di sini sudah bebas memuji menyembah Tuhan. Kalau kita ingat 6 bulan yang lalu, 5 bulan sampai 4 bulan, terakhir 3 bulan yang lalu, masih banyak yang ganggu-ganggu. Haleluya. Yang menggertak-gertak, yang ngemop. Padahal wajahnya sepertinya ganas. Haleluya. Ya. Saya bukan ganas, tapi kalau saya diganggu memuji menyembah Tuhan, saya tidak akan mau berhenti. Saya tetap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Sekalipun mungkin saya harus ditembak mati, saya harus memuji menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, yang datang kemari belum pernah bawa pistol, tapi bawa golok sudah pernah kan? Iya kan? Bawa golok. Mana sekarang goloknya? Nggak ada lagi. Samurai, nggak ada. Haleluya. Kami di Uber dari sana ke sana. Haleluya. Di Uber. Ini di Uber. Lubis dia. Di Uber. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Yesus, kita sudah sampai di gereja tanpa tembok Sri Pintu. Puji Tuhan, ini sudah 8 tahun berjalan dan jiwa-jiwa yang kita layani tadinya Bani Kedar Rebayot, sekarang menjadi pengikut Yesus. Doakan terus pelayanan ini supaya semakin hari makin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, yang tertolong, dan mereka menjadi orang-orang yang sukses berhasil. Ya. Nah, ini jalannya dari sini. Nah, sudah banyak yang nunggu jiwa-jiwa. Sudah banyak yang nunggu jiwa-jiwa. Shalom, macet total, hujan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan, pulihkan, Haleluya. Dasar Yesus, dasar Yesus engkau baik, sungguh baik.
teramat baik Haleluya. Yesus. Saya serahkan buat abahnya. Haleluya. Hadirat urapan kuasa-Mu Yesus menguasai hati, pikiran kami, roh kami, jiwa kami, supaya kami bisa memahami, mengerti kebenaran firman. Karena kami tahu roti hanya sebatas beberapa jam hilang, tapi firman kekal selama-lamanya. Langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tidak berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Karena itu kami mau dengar firman-Mu, Yesus Kristus Tuhan yang maha hidup, maha kudus, maha hadir. Hadirlah Engkau dalam hidup kami, supaya kebenaran firman ini memerdekakan kami. Kalau ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok radikal yang tidak suka, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami mau mendengarkan firman di dalam satu nama Yesus yang kudus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi Yesus yang meriah, lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Luar biasa ya. Saudara, Senin kemarin kami terbang ke Manado ya. Pelayanan di Manado harusnya sampai Rabu, tapi kami bilang tidak bisa karena Kamis harus ada di sini. Jadi Selasa malam kita sudah tiba di airport ya. Karena tadi malam juga ada pelayanan KKR. Ya puji Tuhan, ada banyak orang-orang disembuhkan. Haleluya. Salah satunya ya DPR RI Komisi 6 ya, dia disembuhkan, puji Tuhan. Nanti lihat di TikToknya aja ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati saya tetap ada ya di sini, ada bersama saudara. Haleluya. Karena saya mengasihi saudara. Sesibuk apapun pelayanan kami ya, kami harus usahakan Kamis tetap ada ibadah di sini. Haleluya. Haleluya. Ya, karena apa? Karena kasih itu tidak memandang muka. Kasih itu tidak memandang status sosial manusia. Kasih itu saudara harus tulus, harus ikhlas, harus betul-betul murni. Jadi saya betul-betul mengasihi saudara. Seperti Yesus mengasihi saudara, demikian juga saya mengasihi saudara. Ya, saya ulang-ulang, pelayanan di tempat ini tidak ada yang mensponsori. Saya ulang-ulang ya, jadi tidak ada yang berkata tiap bulan dari saya, Pak, biaya untuk anak jalanan atau yang tinggal di kolong. Tidak ada saudaraku saya kasih. Jadi hasil pelayanan saya ya, saya tabur di sini. Karena saya percaya orang yang menabur pasti akan menuai. Haleluya. Kalau kita tabur yang baik, pasti tuai yang baik. Kalau kita tabur yang jahat, pasti tuai yang jahat. Oleh sebab itu taburlah yang baik. Saudara pasti tuai yang baik. Haleluya. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih, Alkitab bilang begini, ya. Saya akan bacakan firman Tuhan, ya. Di dalam Matius 11 ayat 2, ya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Kenapa Yohanes dipenjara? Karena Injil. Jadi karena pemberitaan Injil, dia dipenjara. Biasanya orang dipenjara karena merampok, mencuri, membunuh, memperkosa. Tapi ini Yohanes dipenjara karena memberitakan Injil. Lucu ya, orang memberitakan Injil bisa dipenjara. Kan lucu itu. Padahal Injil itu artinya kabar baik. Memberitakan berita keselamatan supaya manusia tidak hidup di dalam dosa. Supaya manusia tidak binasa. Tapi yang lucunya Yohanes dipenjara. Karena tidak semua yang baik, yang benar itu disukai orang. Pasti ada aja orang-orang tertentu yang tidak suka. Jadi makanya Yohanes dipenjara. Karena pada waktu itu saudara, ya, itu hukum di kekaisaran itu sangat powerful ya. Jadi, tapi Yohanes ini berpikir, siapa itu? Kok ada hal-hal yang ajaib terus terjadi? Ya, jadi diperintahkanlah murid-muridnya untuk mengecek siapa sebenarnya yang melakukan mujizat-mujizat itu. Di ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?
Ya, jadi murid Yohanes tanya, apakah engkau yang kami tunggu-tunggu? Maksudnya engkaukah Mesias itu? Engkaukah Tuhan Juru Selamat itu? Ya, itu ditanyakan oleh murid Yohanes atas perintah Yohanes karena Yohanes di penjara. Ya, murid-muridnya yang bisa nanya itu ya. Jawab Yesus begini. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Biasanya saudara kalau ada orang ditanya, ya kalau status sosialnya tinggi, langsung dia sebut status sosialnya. Ya, siapa kau? Aku anggota DPR RI. Siapa kau? Aku ini menteri ini. Siapa kau? Aku ini Kapolres ini. Siapa kau? Aku ini Kapolda ini. Siapa kau? Aku ini profesor doktor ini. Biasanya begitu. Iya kan? Siapa kau? Aku nabi. Siapa kau? Ini pendeta. Siapa kau? Wah, aku ini hamba Tuhan. Nah, biasanya begitu. Tapi Yohanes, ya, waktu suruh muridnya nanya ke Yesus, Yesus nggak jawab, ya, nggak jawab sesuai dengan pemikiran Yohanes. Yohanes pingin Yesus jawab begini, ya akulah Mesias yang kalian tunggu-tunggu, ya kan? Tapi saudaraku yang saya kasih, Yesus tidak menjawab begitu. Yesus jawab begini, ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi Yesus dia tidak menceritakan siapa dia, tapi dia menceritakan keajaiban-keajaiban yang dia buat, supaya murid-murid Yohanes menceritakannya kepada Yohanes, dan murid-murid Yohanes pun mendengar dan melihat peristiwa itu. Kenapa Yesus tidak langsung mengaku saja, akulah Mesias Juru Selamat, akulah Tuhan? Saudara, karena percuma kita ngaku-ngaku. Ya, Anda bisa aja ngaku anak menteri, Anda ngaku anak Kapolres, Anda mengaku anak Kapolda. Tapi kalau hanya ngaku-ngaku doang buat apa? Haleluya. Anda ngaku orang kaya, bisa aja. Itu nggak dipidana, itu hak-hak saudara. Haleluya. Walaupun Anda ya tinggal di kolong dan tidur di kolong, makan pun sulit misalnya, Anda bilang aku orang kaya, itu hak saudara. Haleluya. Tapi orang kan tidak butuh ucapan kita, orang butuh pembuktian. Haleluya. Makanya Yesus dia tidak banyak omong, ya. Dia hanya bilang yang kau dengar apa, yang kau lihat apa, ceritakan itu. Haleluya. Kenapa Yesus jawab seperti itu? Karena saudara, nabi-nabi pada zaman itu, ahli-ahli Taurat, orang Farisi pada zaman itu tidak pernah melakukan mujizat-mujizat spektakuler seperti yang Yesus lakukan. Dan mereka juga yakin bahwa yang mujizat spektakuler ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi tanpa Yesus mengaku Tuhan, orang sudah yakin bahwa dia Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau orang itu pikirannya waras atau pikirannya netral. Tapi kalau pikirannya radikal, pikirannya fanatik yang membabi buta, ya, dia tetap bilang, "Oh, tidak, Tuhanku lain." Kan begitu. Haleluya. "Oh, bukan, karena nabiku lain." Misalnya begitu. Nah, saudara, itu sebabnya Yesus tidak mau ya terjadi perdebatan seperti itu. Terserah lu menilai gua. Haleluya. Siapa gua? Tapi murid-murid Yohanes dan Yohanes pasti tahu. Karena tanda-tanda Mesias itu datang, dia harus melakukan hal-hal yang seperti ini. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta tahir, yang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Ya, jadi Yesus yang kau percayai Tuhan itu
Dia bukan banyak omong. Ya, dia banyak membuktikan siapa dia. Makanya saudaraku yang saya kasih, waktu Yesus ya, kita lihat di sini, dia menyembuhkan orang di Markus pasal 2. Markus 1 ya. Markus 1 ayat 34. Kita baca ya. Yang ada Alkitab kita baca sama-sama. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara sebab mereka mengenal dia. Jadi saudara, kalau ada orang yang tidak bisa melihat Yesus sebagai Tuhan lewat perbuatan-perbuatannya, ini keterlaluan. Karena setan pun mengenal siapakah Yesus itu. Yang percaya katakan amin. Apakah Anda mengenal Yesus? Kalau Anda tidak mengenal, ada kabar buruk. Setan mengenal. Haleluya. Setan mengenal Yesus. Makanya Yesus tidak kasih setan-setan itu bicara. Karena setan-setan itu mengenal dia. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa supaya semua yang hadir di sini setiap Kamis benar-benar mengenal Yesus. Bukan sekedar beragama, tapi beryesus. Ya, kalau beryesus artinya pasti mengenal Yesus. Karena beryesus artinya mengalami Yesus. Beryesus artinya saudara, dia bisa saudaraku menikmati Yesus secara pribadi. Haleluya. Karena menurut saya agama itu simbolis. Tapi jati diri itu bukan simbolis. Jati diri itu adalah siapa kita sebenarnya. Haleluya. Karena kalau KTP saudara, orang bisa buat KTP mengubah-ubah setiap 5 tahun sekali. Ya, apa statusnya. Ya. Tetapi saudara, kalau jati diri kita itu bisa dilihat oleh orang siapa kita. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, saya nggak usah cerita sama siapapun. Ketika mereka tahu siapa saya dan bagaimana pelayanan saya, mereka pasti berkata, ya ini hamba Tuhan yang konsisten. Saya nggak usah cerita, saya hamba Tuhan yang baik. Keterlaluan nanti. Konsisten. Haleluya. Walaupun hujan lebat, kalau itu Kamis, saya pasti datang. Semacam apapun tadi kami tempuh. Kami terobos sini, terobos sana, terobos sini. Yang penting saya harus menyampaikan kebenaran firman buat saudara. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Jangan tanggung-tanggung ya. Jadi saudara, kita lihat coba ayat berikutnya ini ya. Kita baca di dalam, misalnya saudara, Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa? Haleluya. Jadi saudara, ada orang kerasukan roh jahat. Anak imam Sekewa datang mencoba mengusirnya. Karena dia lihat rasul-rasul mengusir. Anak imam Sekewa juga ikut-ikutan mau usir. Tapi waktu roh jahat itu diusir, roh jahat itu bilang begini. Di Kisah Rasul 19 ayat 15. Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Haleluya. Dan Paulus aku tahu. Tetapi kamu, siapakah kamu? Haleluya. Jadi saudara, ini buktinya bahwa di alam roh Yesus ini terkenal. Bukan hanya malaikat yang kenal dia, ya, tapi setan pun kenal dia. Kenapa Yesus bisa dikenal di alam roh? Karena dia raja di atas segala raja, baik di alam roh maupun di bumi ini. Dan nanti dia akan datang ke bumi ini untuk menyatakan dirinya secara real. Haleluya. Kalau Anda nggak percaya silakan, tapi Anda menyesal ketika dia datang kedua kali menyatakan dirinya. Anda yang tidak percaya
pasti akan disingkirkan dia. Tapi yang percaya pasti dibawa ke dalam kerajaannya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Buat apa kita di bumi ini ya, menikmati keindahan dunia ini, ya, poya-poya dan seterusnya. Tetapi saudara, kita binasa. Apa artinya kamu memiliki seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Haleluya. Haleluya. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih, kalau setan aja bisa kenal Yesus, masa manusia nggak bisa kenal? Kenapa saudara? Ya, karena manusia ini saudara, ya, itu ya tidak lebih pintar dari setan. Ya. Kenapa dia bodoh? Bukan karena dia diciptakan bodoh, tapi karena dia mau bodoh. Haleluya. Sedangkan setan, saudara, tadinya dia di dalam kerajaan Tuhan. Karena memberontak, dia dibuang. Sepertiga yang kita kenal bosnya si Lucifer. Iya. Jadi setan ini pintar, bahkan licik. Makanya saudara hati-hati. Kadang-kadang ya, kau diajaknya untuk mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan kau pikir itu baik. Tapi ternyata itu salah, itu tidak benar. Kenapa? Karena setan itu licik. Haleluya. Bukan cerdik tapi licik. Kalau cerdik beda. Haleluya. Ini licik saudara. Nah, makanya saudaraku yang saya kasih, hari ini Tuhan berfirman buat kita semua supaya kita semua mengenal Yesus dengan benar. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena Alkitab bilang begini saudara ya, setan-setan pun takut sama Yesus. Ya, kita baca di dalam Markus pasal 5 saudara. Ya, saya akan bacakan ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Setan menyembah Yesus, bayangkan. Tapi penyembahan yang dilakukan setan ini bukan penyembahan karena kasihnya terhadap Yesus, karena dia takut. Jadi kita menyembah Yesus bukan karena takut, tapi karena kita mengasihi dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ini setan menyembah tapi karena takut. Misalnya saudara nih sudah ditangkap oleh kelompok tertentu, ya, atau penjajah lah, misalnya ada penjajahan, ya, atau kelompok separatis. Anda dikokang, sembah saya, Anda sembah. Anda nyembah bukan karena kasih, tapi karena takut, karena terpaksa. Haleluya. Tapi kalau Anda tidak ditakut-takuti atau tidak diintimidasi, Anda menyembah karena kasih, itulah penyembahan yang benar, itulah penyembahan yang kudus. Haleluya. Jadi setan ini menyembah bukan karena kasih, karena takut. Dari mana saya tahu? Dari ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Haleluya. Jadi dia takut disiksa. Ya, karena ceritanya ini saudara, ada orang kerasukan setan, ya, sudah diborgol dengan rantai yang besar, putus. Bertahun-tahun tidak ada yang bisa menjinakkan dia atau menenangkan dia. Waktu orang yang kerasukan setan ini pergi ke Gadara, Yesus datang ke sana. Bayangkan, hanya satu jiwa, itu pun orang gila, Yesus masih mau layani. Ini banyak jiwa, hampir 100. Haleluya. Masa nggak ada orang yang mau melayani? Harusnya setiap hari ada ibadah di sini. Karena gereja di Indonesia ini, saudara, khususnya di Jakarta, ribuan. Jadi harusnya gereja setiap hari ada di sini untuk saudara. Haleluya. Haleluya. Tapi buktinya tidak seperti itu. Ya, Yesus teladan yang luar biasa. Hanya satu jiwa di Gadara dia datang. Orang gila lagi.
Orang gila jangankan memberi kolekte atau perpuluhan, ya. Enggak menyerang kita aja itu udah syukur. Haleluya. Jangankan saudara, polisi yang pakai pistol aja takut sama orang gila. Haleluya. Iya. Karena orang gila itu bebas hukum, tidak bisa dihukum. Makanya kalau Anda mau bebas hukum, tidak bisa dihukum, jadilah kau gila. Haleluya. Ya, kalau belagak gila pasti ketahuan. Ya, ada orang belagak gila. Dicek sama psikolog, psikiater, ini nggak gila. Haleluya. Iya. Jadi saudara, setan ini berkata, jangan siksa aku. Haleluya. Apakah saudara datang ke Tuhan dengan hati tulus? Amin. Dengan hati yang murni? Amin. Haleluya. Bukan karena takut disiksa, Tidak. tapi karena Anda mengasihi dia. Amin. Kalau karena mengasihi dia Anda datang ke dia, saya yakin, ya, hidupmu damai sejahtera. Hidupmu pasti sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya. 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 Iya, saudara, kalau kita lihat lagi saudaraku yang saya kasih di dalam Yakobus misalnya, kenapa saya harus dari sini dulu? Supaya nanti saya akan bandingkan kepada manusia. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi Yakobus 2 ayat 19. Oke, yang bawa Alkitab kita baca sama-sama. Ya, saya tunggu ya. Kita baca sama-sama ya. Haleluya, supaya orang lihat ya di live kita ini bahwa kita memang datang kepada Tuhan benar-benar sungguh-sungguh ya. Yakobus 2:19. 3, 2, 1. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Haleluya. Setan aja percaya Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Setan tidak percaya Tuhan itu banyak, lebih dari satu, tidak. Dia hanya percaya Tuhan itu satu. Siapa Tuhan itu? Ya tadi waktu setan di Gadara itu dia menyembah, jangan siksa aku. Itulah Tuhan yang diakui setan. Bedanya setan dia menyembah karena takut disiksa. Tapi saudara dan saya menyembah Tuhan karena saudara dan saya mengasihi Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Apakah saudara betul-betul mengasihi Tuhan? Luar biasa saudara ya. Walaupun kami lelah ya, kegiatan padat, tetapi lihat saya melayani saudara tetap dengan semangat. Amin. Ya, mengeluarkan energi yang luar biasa. Amin. Ya. Kenapa? Karena saya rindu saudara pun mengalami Kristus secara pribadi. Dapat mengalami kerajaan Tuhan secara pribadi. Haleluya. Saya tahu Anda sudah beragama. Tapi beragama tidak cukup. Anda harus ber-Yesus. Anda harus mengalami Yesus secara pribadi. Haleluya. Sehingga Anda dapat berkata, Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau maha baik, Engkaulah segala-galanya bagiku. Haleluya. Karena engkau mengalami dia. Haleluya. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih, makanya saudara, kalian dan saya ya harus mengenal Yesus dengan benar. Haleluya. Karena kalau kita baca di 1 Korintus 11 ayat 4 ya, 1 Korintus 11 ya, jangan Anda mengenal Yesus seperti setan. Setan itu mengenal Yesus ya karena takut dia menyembah ya. Jadi saudara di 1 Korintus 11 contohnya ayat 4 di sini ya. Ya saya bacakan ya. Berapa? 2 Korintus 11 ya. Ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang ayat 4 memberitakan Yesus yang lain
daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saya kemarin saudara memberitakan Yesus dengan roh dan memberitakan Injil dengan roh. Tapi kemungkinan pernah Anda juga mendengar, ya, mendengar orang memberitakan Yesus, memberitakan Injil, memberitakan dengan roh. Tapi mungkin Yesusnya Yesus yang lain. Oleh sebab itu saya harus sampaikan, Yesus yang saya beritakan kepada saudara, Yesus yang pernah datang ke bumi mengambil rupa manusia dan mati di kayu salib untuk semua saudara, supaya saudara tidak binasa, bangkit hari pertama menghancurkan maut, bangkit dari kubur hari ketiga, naik ke sorga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Itulah Yesus yang saya beritakan kepada saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang kedua, Yesus yang saya beritakan adalah Yesus yang berkata di Matius 28 ayat 18, ya, segala kuasa di sorga di bumi ada padaku. Haleluya. Yesus yang saya beritakan adalah Filipi 2 ayat 11, nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, kalau ada orang memberitakan Yesus, tetapi Yesus yang tidak punya segala kuasa di sorga di bumi, itu bukan Yesus yang saya beritakan hari ini. Haleluya. Artinya saudara, segala kuasa di sorga di bumi ada pada Yesus. Berarti tidak ada lagi yang lain yang lebih tinggi dari Yesus. Hanya Dia. Tidak ada yang sejajar dengan Yesus. Kalau ada yang sejajar, artinya saudara, Yesus tidak berhak mengatakan segala kuasa di sorga di bumi ada pada saya, ada padaku. Ya, berarti kalau ada yang sejajar, berarti Yesus ya mengatakan itu bukan karena kebenaran, tapi karena egosentrisnya. Tapi Alkitab mengatakan, ya, segala kuasa di sorga di bumi ada padaku. Haleluya. Haleluya. Dan Alkitab bilang, ya, Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Saya percaya orang yang punya agama pasti dia menyembah Tuhan Allah, pasti ada namanya. Pasti ada namanya. Entah apapun namanya itu pasti ada. Ya. Tetapi yang saya beritakan ini, Yesus, ya, nama di atas segala nama. Anda paham? Yang paham, yang ngerti katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat. Karena pilihan ada pada saudara. Silakan pilih. Pasti nanti ketika keluar dari sini ada orang yang bicara tentang Tuhan juga. Ada orang yang bicara tentang Allah juga. Tetapi saudara, tanya siapa namanya. Kalau sudah dia kasih tahu namanya, ya, Anda pasti bisa tahu itu Tuhan atau bukan. Karena Tuhan yang kusembah, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama adalah Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Kristus. Haleluya. Haleluya. Anda harus mengenal Dia, saudara. Amin. Haleluya. Mungkin saudara berpikir, ya, aku kan sudah lama jadi orang Kristen. Masa aku tidak mengenal Yesus? Saudara, kata mengenal di sini beda dengan tahu. Tahu dan mengenal itu dua hal yang berbeda. Anda tahu saya, belum tentu Anda kenal saya. Tapi istri saya pasti kenal saya. Walaupun mungkin ada yang dia nggak tahu di sisi lain misalnya. Tapi minimal dia lebih kenal saya daripada Anda kenal saya. Bahkan Anda mungkin hanya tahu saya. Jadi tahu dan mengenal itu beda. Jadi Anda bukan disuruh tahu siapa Yesus, tapi Anda harus mengenal Dia. Haleluya. Tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung, langsung tepuk tangan. Iya. Saya pendeta yang berbeda dengan yang lain. Saya senang dengan orang, ya, yang bertepuk tangan.
Tapi saya cemas melihat orang yang selalu gelisah. Saya pikir ini orang sebentar lagi mau bunuh diri karena gelisah terus. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, tepuk tangan yang betul-betul meriah. Haleluya. Haleluya. Jadi ini Yesus yang kusampaikan kepada saudara. Ya. Yesus yang lain itu tidak mungkin bisa menyelamatkan saudara. Kenapa? Karena Yesus yang lain, ya, ada yang setara dengan dia. Ada yang lebih tinggi dari dia. Tapi Yesus yang kuberitakan, tidak ada yang setara dengan dia. Haleluya. Silakan orang mau bicara tentang Allah, tentang Tuhan, tentang siapa saja. Yang penting Alkitab bilang, barang siapa tidak percaya kepada Yesus, dia akan binasa. Haleluya. Karena tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi saudaraku yang saya kasih, ya, saat inilah engkau harus ngambil keputusan untuk buka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya tidak perlu menanyakan apa agamamu, karena di sorga tidak ditanyakan apa agamamu. Haleluya. Di sorga hanya dilihat iman saudara. Benarkah imanmu iman di dalam Yesus? Benarkah imanmu yang mengimani bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya? Atau ada Tuhan yang lain? Atau ada Juru Selamat yang lain? Karena ada juga saudara orang yang percaya Yesus Tuhan, tapi kalau ada masalah pergi ke dukun. Ada juga orang yang percaya Yesus Tuhan, tapi kalau ada masalah langsung saudara emosinya meledak-ledak. Ya, ada orang yang percaya bahwa Yesus Tuhan, tapi saudara kalau ada problem pasti pinginnya dia langsung berbuat jahat, berbuat kriminal. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, yang mengenal Yesus tidak seperti itu. Haleluya. Haleluya. Yang mengenal Yesus itu diberi hikmat untuk menyelesaikan persoalan masalah. Sehingga saudara, kita tidak melanggar hukum pemerintah, kita tidak melanggar hukum Tuhan, dan kita juga selamat dari ancaman-ancaman manusia-manusia yang berbulu domba, singa berbulu domba. Haleluya. 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 Iya. Saudaraku yang saya kasih, ya, puji Tuhan. Dengan keteguhan saya, sekarang kita di sini sudah bebas memuji menyembah Tuhan. Kalau kita ingat 6 bulan yang lalu, 5 bulan sampai 4 bulan, terakhir 3 bulan yang lalu, masih banyak yang ganggu-ganggu. Haleluya. Yang menggertak-gertak, yang ngemop, tahu? Ngemop ini bahasa Sambo, bahasa Medan. Iya. Ya, bukan Sambo yang dulu polisi, bukan. Di Medan itu ada jalan Sambo namanya. Sambo. Nah, itu preman-preman top. Ya. Ya, makanya di sana saudaraku kasih, ya, tempat mangkalnya para pembunuh, perampok, pencuri dan seterusnya. Dulu. Pemalak. Ya, pemalak. Tapi sekarang enggak lagi. Karena apa? Situasi zamannya sudah berubah. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kita diperhadapkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka melihat orang berkumpul memuji menyembah Tuhan. Ya, harusnya kalau dia tidak suka, dia pergi saja. Jangan ganggu, betul nggak? Haleluya. Kenapa harus ganggu? Haleluya. Iya, akhirnya yang rugi dia sendiri. Dia pasti rugi. Kenapa saudara? Karena kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Tidak ada, saudara. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, Yesus yang kuberitakan ini adalah
Yesus yang esa. Tidak ada yang setara dengan dia. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Dialah Tuhan Allah satu-satunya. Dia juru selamat satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain. Haleluya. Dengan roh ilahi saya menyampaikan kepada saudara. Karena Alkitab berkata saudara, ya, urapan Tuhan mengalir atas orang-orang yang diutusnya. Dan Alkitab bilang di dalam Yohanes pasal 3, saudara, Tuhan memberikan roh yang tak terbatas. Haleluya. Haleluya. Ya, Yohanes 3 ayat 34. Di sini ya. Yohanes 3 saya bacakan ya. Ayat 34. Ya, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Haleluya. Jadi roh Allah yang ada padaku ini lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Makanya saudara, peperanganku bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap di udara. Ada orang yang jago memainkan pisau, yang jago memainkan pistol, tetapi ketika disantet, dia langsung KO. Haleluya. Haleluya. Kemarin waktu di Manado, saudara, saya tidak sangka, saya masuk ke Polda, ya, ketemu teman lama saya, Kombes. Selesai saya doakan dia, ya, viral. Terus rupanya orang-orang di Polda itu tahu saya ada di sana. Mereka mendatangi satu persatu, dan saya bilang sama mereka, setan tidak takut dengan pistolmu. Haleluya. Setan hanya takut dengan roh Kristus, dengan roh Allah, dengan kuasa Tuhan. Setan takut. Haleluya. Haleluya. Jadi yang kita lawan ini sebenarnya setan. Tapi setan itu saudara masuk ke dalam diri seseorang, ya, menghilangkan kesadarannya. Karena alam bawah sadarnya sudah dikuasai setan. Jadi sadar yang normal itu hilang. Seolah-olah dia jago. Padahal kalau kita keroyok 2 orang pun pasti jatuh. Mungkin 1 orang pun yang lawan jatuh. Tapi seolah-olah dia jago. Haleluya. Tapi ketika nanti di penjara pasti nangis. Iya. Sekuat-kuat orang, sehebat-hebat orang, ketika di penjara nangis. Haleluya. Saya ingat waktu itu John Kay bersaksi. Dia sampai nangis. Walaupun mungkin dia berkata, ini saya nangis terharu karena Yesus. Tapi saya yakin juga, dia juga menangis melihat keadaannya, karena di depannya terali besi. Jadi saudara, tidak ada orang yang jago ketika masuk penjara langsung ketawa-ketawa. Hehehe, saya masuk penjara. Haleluya. Haleluya. Kalau kau taat kepada firman, kau tidak mungkin masuk penjara. Karena hukum firman ini lebih tinggi daripada hukum pemerintahan. Di pemerintahan ada hukum, ya. Hukumnya apa? Kalau kita mencuri, kita bisa dipenjara, dipidana. Tapi Alkitab bilang beda. Kalau kau menginginkan saja, udah dosa. Karena ketika kau menginginkan dompetku, artinya kau berusaha ingin mengambil ini. Ya. Karena belum ada kesempatan saja. Tapi kalau sudah ada keinginan, itu pasti dia berusaha ingin memiliki. Makanya Alkitab bilang, kalau kau menginginkan, ya, lawan jenismu sampai timbul sawatmu, sudah berzina dalam hati. Padahal hukum perzinahan yang sekarang sedang digodok dan sudah selesai. Perzinahan itu kalau ada hubungan langsung antara wanita dan pria. Ya, yang saya tahu, jikalau dia sudah bersuami atau beristri, itu ada pidananya. Kalau suaminya atau istrinya nuntut. Ya, itu yang saya tahu, sebatas itu. Karena baru disahkan kemarin saya lihat. Iya. Tapi saudara, Alkitab ribuan tahun lalu sudah membuat undang-undang itu. Undang-undangnya lebih dari situ. Kalau kau menginginkan saja, timbul sawatmu menginginkan,
sudah berzina. Haleluya. Kalau hukum Taurat kau membunuh, kau berdosa. Tapi Alkitab bilang 1 Yohanes 3, kalau kau membenci saudaramu saja, kau sudah membunuh. Bayangkan saudara. Haleluya. Berarti kalau kita sudah hidup dalam firman, sebenarnya kita tidak lagi terikat dengan undang-undang pidana yang ada di dunia ini. Paling kita hanya terikat dengan undang-undang lalu lintas. Ada lampu merah, karena di situ nggak dicatat di Alkitab. Haleluya. Haleluya. Tapi yang lainnya semua sudah dicatat di Alkitab. Saya berharap di antara saudara tidak ada yang masuk penjara. Haleluya. Saya berkata gini bukan berarti saya doakan Anda selamat waktu mencopet. Bukan. Saya berdoa begini supaya Anda tidak melakukannya. Haleluya. Karena biasanya perut ini saudara, ini kalau sudah mulai minta dia, ya itu pikiran bisa kalap. Rasa berani muncul. Ya, dia bisa buat apa saja. Tapi kalau kau anak Tuhan, kau pasti datang ke Tuhan Yesus. Kau pasti berdoa, Tuhan tolong saya. Saya percaya mujizat Tuhan sampai hari ini pasti nyata buat setiap orang yang datang kepadanya, yang percaya kepada. Saya yakin itu saudara. Haleluya. Gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Tapi terbukti saya bisa hidup. Saya bisa kasih sejahtera istri anak-anak saya. Haleluya. Saya bisa berbagi kepada saudara. Tanpa sumbangan dari pemerintah. Tanpa sumbangan dari orang tertentu yang menamakan donatur. Yang namanya donatur itu saudara dia harus tetap. Haleluya. Tapi kalau tiba-tiba orang saya layani terus dia memberkati, itu bukan donatur namanya. Haleluya. Nanti tahun depan belum tentu saya ketemu dia. Tetapi saudara, karena saya dipimpin Tuhan, selalu aja ada berkat yang Tuhan kasih. Haleluya. Saya kadang-kadang kasihan lihat istri saya. Saya sudah bilang, kamu panggillah ya pembantu, mohon maaf ya. Dia hanya khusus masak di hari Rabu, malam Kamis untuk hari Kamis. Kasih berapa ke entah 300.000 supaya kau nggak capek. Tapi sampai hari ini dia tetap masak sendiri. Saya tidak tahu apakah karena itu memang hobinya, apakah itu karena kasihnya terhadap saudara, apa juga karena memang belum ketemu orang yang mau masak ini. Luar biasa, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bayangkan, ya, bayangkan Rabu dia udah persiapan nih. Nanti dia masakan itu dia masak setengah dulu di hari Rabu ya. Malam pas malam Kamisnya dia sudah bangun itu jam 12. Sudah masuk ke Kamis lah jam 12. Ya, supaya makanan yang dibagikan, ikan-ikan yang dibagikan atau daging ayam yang dibagikan misalnya itu tidak apa ya, tetap fresh lah begitu, tidak basi. Makanya banyak orang bersaksi di sini. Makanan dari Bapak itu 2 hari nggak basi-basi. Haleluya. Iya. Sebab apa? Sebab yang masak tangannya diurapi. Iya. Haleluya. 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 Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, ya, kalau kita melakukan yang baik buat orang, kita bahagia sendiri. Kita sukacita sendiri. Ya. Kami setelah pelayanan nanti ini kan, kami itu pulang, kami bicara-bicara di mobil. Luar biasa ya. Kita bahagia sudah menyelesaikan pelayanan hari ini dengan baik. Haleluya. Haleluya. Karena saudara, pelayanan di sini penuh tantangan. Ya. Tapi puji Tuhan, Yesus Maha Besar. Dia lebih besar dari tantangan yang ada. Ya.
Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah takut memuji menyembah Tuhan. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam masalah, bahkan dalam ancaman. Jangan tanggung-tanggung, tepuk tangan. Tepuk tangan, saudara. Haleluya. Iya, bagus. Tepuk tangan. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Saudara, jangan tanggung-tanggung ikut Yesus. Amin. Iya. Makanya saudara, Anda harus mengenal Yesus dengan benar. Kata mengenal di sini saudara, itu bukan sekedar tahu. Sebab kata mengenal pakai kata etiginosco. Artinya itu ada hubungan dekat, ada hubungan karib, ada hubungan intim dengan Tuhan. Disitulah baru kita bisa mengenal Dia. Bukan sekedar kita tahu, oh Yesus itu Tuhan, Yesus itu baik, Yesus itu maha kuasa. Bukan hanya sampai di situ, tapi kita dapat mengalami Dia karena kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. 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 Yesus itu cemburu, saudara. Dia cemburu. Dia tidak mau diduakan. Dia mau diutamakan dari segala yang utama. Ya, dia terpenting dari segala yang penting. Anda mulai membangun karakter seperti ini. Anda mulai membangun gaya hidup seperti ini. Saya yakin pasti hidupmu diberkati. Tidak mungkin tidak diberkati. Kau bangun gaya hidup ini. Kau bangun gaya hidup ini. Haleluya. Saya nggak usah kasih contoh yang lain. Saya sudah rasakan. Saya sudah alami. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini semua karena kasih karunia Tuhan yang kuresponi. Tapi kasih karunia Tuhan, ketika tidak Anda responi, itu kasih karunia tidak ada artinya sama sekali. Saudara tahu kasih karunia itu pemberian. Walaupun ini saya beri sama ibu ini, tapi ibu ini kalau tidak mengulurkan tangannya mengambil ini, dia tidak akan dapat ini. Haleluya. Begitulah kasih karunia itu. Karena ada pendeta bilang, kita hidup karena kasih karunia. Jadi ya sesuka-suka kita lah. Itu salah, saudara. Haleluya. Karena kita hidup oleh kasih karunia, kita meresponi Tuhan dengan benar. Haleluya. Kita setia dan taat kepada Dia. Dan jangan takut dikucilkan oleh siapapun. Jangan takut kita diejek oleh siapapun. Oh, ini suka memuji Tuhan Yesus, menyembah Yesus ini di ibadahnya Risul Lubis. Jangan takut. Haleluya. Karena bisa saja sekali waktu akan ada kelompok-kelompok seperti itu. Tetapi saudara, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Tidak ada. Tidak ada. Saya ngelawan. Saya ngelawan. Saya ngelawan. Haleluya. Haleluya. Saya heran. Ada orang Ambon ya saya temuin di Ambon, berani banget. Tapi ketika sampai di kolong, ciut dia. Ketakutan. Haleluya. Ya. Iya. Iya, saudara, makanya saya percaya keberanian itu bukan karena suku. Keberanian itu bukan karena di tempat tertentu. Keberanian itu karena kita mengimani di dalam Yesus kita pasti selamat. Kalaupun mati hari ini pasti selamat. Daripada kita hidup 100 tahun lagi tapi masuk neraka, lebih bagus mati hari ini asal masuk surga. Haleluya. Ngapain kalian hidup lama-lama kalau akhirnya ke neraka? Udah menderita di dunia, mati masuk neraka, buat apa? Haleluya.
Haleluya. Iya. Mungkin saudara ya di bumi ini, di dunia ini, mungkin saudara mengatakan kok nasibku seperti ini. Ya. Apakah memang sudah ditakdirkan seperti ini? Tetapi satu hal yang Anda harus tetap pegang. Jangan Anda menghujat Yesus. Amin. Amin. Jangan Anda menghina Yesus. Amin. Jangan Anda meremehkan kasih karunia Yesus. Amin. Tetap percaya bahwa Yesus itu baik, sungguh baik, sangat baik, maha baik. Percaya, haleluya. Jangan lemah. Jangan lemah. Saudara, tanggungan saya berat. Tanggungan saya berat. Saya tidak punya gaji. Iya. Saya tidak digaji oleh sinode, oleh siapapun. Tetapi saudara, setiap bulan saya harus bisa minimal mendapatkan 60 juta, itu pun minus. Untuk semua biaya sekolah, biaya pelayanan, biaya listrik, telepon, biaya ini, biaya pajak ini, pajak rumah, pajak mobil, segalanya. Padahal saya nggak punya gaji. Kok bisa? Kasih karunia Tuhan. Karunia Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bahkan saya sering bilang sama orang-orang yang termasuk golongan orang kaya, saya bilang, saya lebih kaya dari saudara. Saudara punya pabrik. Tapi setiap bulan berapa yang saudara bagikan? Kalau saya kemari setiap bulan belasan juta, saudara. Haleluya. Nggak ada orang kaya yang mau tiap bulan belasan juta. Sekali-sekali mau. Kalau Natal, kalau Imlek, kalau Tahun Baru, kalau Idul Fitri, dia mau. Tapi kita nggak bertahun-tahun. Mulai sebelum COVID, zaman COVID sampai sekarang, kami pelayanan di sini. Haleluya. Haleluya. Kalau saya hitung-hitung sudah 8 tahun jalan hari ini. Iya. Kok bisa tidak kekurangan? Tanpa ada yang mensponsori. Karena Tuhan Yesus, Dia tidak pernah berdusta. Apa yang Dia janjikan pasti Dia genapi. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dia genapi, saudara. Saudaraku yang saya kasih, saya selalu sekali itu ya, di hari-hari Rabu, hari Kamis, khususnya hari Rabu lah, Selasa, saya doa Tuhan Yesus, saya percaya pasti semuanya ada. Padahal waktu itu semua masih dalam kekurangan. Tapi selalu Tuhan buka jalan. Selalu ada saja orang yang tidak disangka-sangka, orang yang tidak diduga-duga, dia datang, didoakan, sembuh, dia kasih berkat. Saya bagikan. Haleluya. Dia kasih berkat bukan bilang ini untuk pelayanmu di kolong, enggak. Dia kasih berkat untuk saya. Itu bisa saya buat apa saja. Tapi saya lebih memilih harus mengutamakan pelayanan daripada kepentingan saya. Haleluya. Nah, ada pendeta yang sudah terkenal seperti saya, mau beli celana harga 70.000. Haleluya. Ini harga 35.000. 35.000. Bagus. Keren. Istri saya ahlinya. Kalau saudara mau beli, titipkan sama dia. Haleluya. Siapa dulu yang pakai? Iya. Iya. Iya, saudaraku yang saya kasih, ini di hadapan Tuhan. Saya tidak mengada-ngada. Memang itulah keadaannya, saudara. Ya. Saudara kalau mau saya kasih tahu, pergi aja ke Pasar Senen, di atas ada. Ya. 50.000 sudah dapat nanti merek bagus. Ya. Haleluya. Jadi kadang-kadang saya malu, saudara. Saya ketemu orang di Pasar Senen. Ya. Di tempat jualan baju bekas. Dia heran, Pak Pendeta. Mungkin dia pikir masih mau juga barang begini gitu. Iya. Saya doakan di situ. Kenapa, saudara? Karena saya berpikir, saudara, ya, lebih penting biaya operasional pelayanan dulu daripada yang lain. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kenapa saya sampaikan ini, saya ceritakan ini semua kepada saudara? Supaya saudara bisa menghargai kasih karunia Tuhan itu. Sampai seperti itunya ya Pak Lubis ya. Padahal wajahnya sepertinya ganas. Haleluya. Ya. Saya bukan ganas, tapi kalau saya diganggu memuji menyembah Tuhan, saya tidak akan mau berhenti. Saya tetap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Sekalipun mungkin saya harus ditembak mati, saya harus memuji menyembah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, yang datang kemari belum pernah bawa pistol, tapi bawa golok sudah pernah kan? Iya kan? Bawa golok. Mana sekarang goloknya? Nggak ada lagi. Samurai, nggak ada. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih, kenapa saya harus ingat ini semua? Saya ingatkan kepada saudara supaya jangan Anda tinggalkan saya sendirian. Nanti giliran datang Anda tinggalkan saya sendirian. Haleluya. Ada Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami di Uber dari sana ke sana. Haleluya. Di Uber. Ini di Uber. Lubis dia. Di Uber. Saya kadang-kadang saudara seperti macet tadi. Waduh. Sampai nanti datang ya radikal ini gitu ya. Ya. Kasih makan aja Pak. Kalau saya udah di sini, saya yakin saya atasi. Haleluya. Bukan pakai uang, bukan pakai apa-apa. Saya tidak pernah mau menyelesaikan masalah pakai uang. Dan saya tidak bisa ditodong. Saya pernah ditodong di Pasar Senen. Waktu itu jam 11 malam. Saya mobil buka kaca, terus datang penodong. Ya, suruh serahin dompet dan semua. Saya hanya berdoa karena lampu merah masih lama lagi kan. Saya berdoa, dia bilang, dompet. Saya langsung keluarkan Alkitab dari laci. Saya bilang, kamu mau? Di sini harta terpendam banyak. Dia lari. Dia lari. Haleluya. Dia lari. Iya. Saudara, intermesonya satu. Ini karena kuasa Yesus. Kedua, jangan-jangan dia orang Kristen. Saya tidak tahu kan? Iya. Haleluya. Saya tidak mau kasih. Ngapain saudara? Ya, ngasih orang karena takut. Tidak boleh. Kita ngasih orang karena kita benar-benar tulus, ikhlas. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu hari ini pesan Tuhan, kenallah Yesus yang benar. Jangan Yesus yang ada setara dengan dia. Ya, di sini ada Allah lain, Yesus di tengah. Ya, ini setara. Jangan. Yesus itu Esa. Haleluya. Yesus yang Esa, dia punya roh Allah dan firman Allah. Roh Allah itu tidak bisa dibatasi. Firman-Nya berbunyi pasti jadi. Dengan apa dia berfirman? Dengan rohnya. Haleluya. Makanya Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataanku ini roh dan hidup. Haleluya. Haleluya. Jadi sembahlah Tuhan Yesus saja, jangan yang lain. Anda pasti menerima mujizat dari Tuhan. Ya. Bagi saudara yang punya HP mungkin ada, ya. Siapa tahu ada 1-2 orang. Lihat kemarin saudara. Itu ya, saya tidak tahu dia siapa. Ya. Setelah didoakan dia lompat-lompat. Selama ini saya nggak bisa Pak, sakit semua ini, kayak saraf kejepit. Dia lompat-lompat. Ternyata dia anggota DPR RI. Apa namanya? Ya, Komisi 6. Namanya siapa bro? Kasih tahu ya, siapa namanya? Hah?
Anda ketik nanti. Kristiani ya. Anda ketik ya, luar biasa. Kita doakan dia ya. Dia pernah bupati 2 kali. Bupati di Minahasa. Sekarang dia DPR ya. Kita doakan. Saya nggak sangka-sangka ya. Ya, saya diundang ke satu tempat menyampaikan firman. Ya, banyak yang maju minta doakan. Salah satunya ibu itu. Ya, saya berdoa ya karena ada maksudnya ada yang sudah mulai kelihatan dia bisa diangkat menjadi menteri. Nanti kalau jadi menteri kita bisa masuk ke kantornya kan gitu. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Haleluya. Asal Anda percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sembah Yesus yang esa. Yesus saja. Tidak ada lagi yang lain. Yesus saja. Ya. Haleluya. Yang ada lawan ya. Sing ada lawan Yesus. Sing ada lawan. Haleluya. Ada nyanyi Yesus, Yesus, Yesus saja. Ada lagunya yang seperti itu. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ayo, 3, 2, 1. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujianku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Haleluya. Kita doa ya, angkat 12 tangan, muarakan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang terangkat. Damai sejahtera sukacita Tuhan melampaui segala akal memerintah di hati mereka. Urapi mereka Tuhan Yesus. Apapun pergulatan mereka terkhusus. Berikan kesehatan ilahi buat mereka. Supaya tidak sakit-sakitan. Karena kesehatan itu sangat mahal sekali. Tuhan Yesus berikan kesehatan dan buka jalan buat mereka-mereka supaya mereka menerima berkat Tuhan. Tidak ada yang kekurangan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa juga buat makanan minuman. Kami makan minum untuk sehat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke ya. Sebentar. Jangan baris. Duduk dulu ya. Duduk dulu. Supaya dirapiin ini di. Ya. Duduk dulu ya. Oke, yang teratur biar bagus ya. Ya. Oke, di sini ambil air minumnya. Kamu bisa kasih ini. Ntar. Tunggu, tenang. Ya, oke. Dari sini tusukannya dari sini, air minumnya di sana, makanannya ya. Satu-satu. Nggak usah takut. Pasti. Ya, pasti dapat. Ya. Pak, Tuhan Yesus berkati ya, Pak. Amin. Luar biasa ya. Jangan dorong. Satu-satu aja. Tenang. Dapat semua. Tenang. Ya. Kira maju. Kira nggak mau maju. Ya. Kamis besok jangan ada yang telat ya. Yo. Haleluya. Ya, oke ya. Oh iya. Oke. Tenang ya. Sabar. Terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati. Awas pelan-pelan ya. Tenang aja. Satu-satu. Santai. Ya. Santai.
Pelan dulu, pelan-pelan. Ya. Awas, awas. Awas jatuh. Iya makanya Semua kebagian ya. pelan-pelan aja. Semua kebagian. Ya. Kemana? Pelan-pelan ya. Jangan kemari ke sana. Sabar, sabar. Udah dengar firman. Sabar. Ya, sabar. Setelah Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, sabar. Kanan jalannya. Ya, Ambil nasi dulu, Lina, baru. ya. Lurus saja, jalannya lurus. Sabar ya, sabar. Maju, maju. Sabar. Sabar. Ya, maju aja. Jalannya lurus ke sana. Sabar. Kiri, jangan kanan. Ya, sabar ya. Oke, akuanya aqua. Sabar ya. 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 Sabar ya, sabar ya. Udah, gitu lah. Ambil, maju, yang udah maju. Ya, nanti anak kecil nanti ya. Yang orang dewasa bawa anaknya nanti ada. Ya. Sabar, sabar ya. Ya. Maju aja, maju. Jangan Maju, berhenti. maju. Kalau ada dapet air, maju. Jangan Ya, berhenti. maju ya ini. Ya. Satu. Orang satu nggak boleh dua. Habis saya. Ya. Satu-satu ya. Maju, yang belum. Ya. Bentar, dulu. Maju. Ya. Udah satu. Ya, maju. Maju. Ya. Ini Pak lagi naik. Maju aja, Ya. maju. Ya. Maju. Ya. Maju aja, Pak. Ya. Ya, oke ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Satu. Tuhan berkati ya. Banyak masih kurang. Tuhan berkati ya. Biar kebagian yang belum kasihan. Ya, Tuhan berkati. Kena Tuhan dua. Masa ada Tuhan dua? Ah, Aja cukup. satu aja cukup. Wih. Ada yang datang, Pak. Hah? Ada yang datang. Ah. Mormon. Oh ya, Mormon bahaya itu. Maju. Satu. Haleluya. Salam. Besok doa semalaman Di mana? di Balesa. Hah? Di Balesa di Joy Israel. Oh, Ada Bapak jam 5 sampai jam 9. iya sayang. Hah? Lah kan udah waktu itu. Oh, ibu nggak datang berarti. Kenapa? Oh, makanya. Ya, ada. Ya. Ya. Udah habis ya. Tinggal 6 orang ya? Itu yang baju. Habis, sudah maju aja. Maju kalau habis. Sudah ya, tinggal 6 orang nih ntar. Ada. Pelayan nggak dapat nggak apa-apa. Yang penting nggak, karena kita kan nanti kita buat segini banyak sisa. Kita buat 100 ini. Jadi kita buat 80 pun tetap. Mana aku mau dong buat anak aku. Dia sekolahnya pulangnya malam. Iya, Pastor Joy bilang ada parukis nanti jam 5. Cocok. Di mana? Di Balesa. Oh, berarti itu ya. Mungkin. Besok kan? Iya, ada. Oh, itu ya undangannya. Iya, berarti dia. Saya nggak tahu. Mata hijau. Iya, yang ngurus itu sih. Kamu apa, Jos. Dek? Ini coklat. Oh, itu tuh yang putih itu ada tuh. Ini minta ini. Sudah habis. Nah, adanya yang begini. Ah. Karena lo mau coklat apa yang putih? Ini. Berantung. Enggak, itu putih. Nah, ini udah berkati ya anak-anak nih. Buat anak-anak doang loh. Ya. Sini buat udang dewasa. Nah, Makasih. anak-anak. Tera itu. Ambil itu. Tuh.
kali ya. Anak-anak. Aku ada Yesus. Air minummu hilang lagi. Kamu ngapain di situ? Keluar. Si Bulan malah apa? Iya si Bulan. Udah dapat nasi kan? Belum, ada yang belum? Aku belum. Ada 6 orang apa 5 teh mana? Ah ini dia ada. Hah? Ya udah nggak apa-apa itu. Ya, bentar. Ini satu-satu atau 2 ini mah? Oh ada yang 2 tuh. Sada-sada. Oh, ada. Ya udah ya, nggak cukup ya? Ini belum 5 dulu. Ya habis ya? Ya, makasih. Hah? Loh,